Ya, penegakan hukum ini kan sampai sekarang ini kan masih carut marut. Ya. Ya, banyak pelapor-pelapor yang sudah dilaporkan tidak pernah ada diproses. Ya. Sementara apabila pelaporan-pelaporan yang kepada pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah itu sangat agresif sekali mereka memprosesnya, ya kan? Nah, termasuk ya sekarang ya seperti kalau dari kami mungkin akan mengangkat lagi masalah kilometer 50. Apakah ini yang disebut dengan negara ya dibangun atas asas hukum dan keadilan harus dijunjung setinggi-tingginya? Saya bertanya kepada siapapun pemangku kebijakan di negeri ini, terutama kepada saudara Presiden Joko Widodo yang minta 3 periode, yang minta tunda pemilu. Apakah ini hukum yang akan Anda terapkan ketika Anda minta tunda atau minta 3 periode? Jadi di mana keadilan di negeri ini? Di mana hukum itu harusnya ditegakkan tapi dipermainkan oleh para pejabat di negeri ini? Jadi saatnya wahai pejabat negeri ini Anda melek. Jadi hukum jangan Anda permainkan. Ingat pengadilan akhirat. Kalau tim itu dibentuk oleh presiden justru mungkin jauh lebih baik. Ya sepanjang independen. Jadi mudah-mudahan misalnya kalau ada temuan Komnas HAM bisa merekomendasikan kepada presiden misalnya kalau itu terkait kesalahan prosedur untuk mengganti, memutasi, bahkan memecat pejabat yang ada kalau memang ada kesalahan, apalagi disengaja. Kalau disengaja berarti tindak pidana. Saya mohon kepada Bapak Kapolri Listio, ya kan. Saya yakin Bapak sebagai Kapolri adalah pengayom pelindung masyarakat Indonesia. Saatnya Anda membela rakyat Anda, cintai rakyat Anda. Siapapun anak buah Anda yang terlibat dalam pembunuhan 6 laskar, Anda tindak tegas. Anda harus berani menangkap dan mengadilin. Jangan pilih-pilih. Karena Anda pernah berstatement bahwa ikan busuk itu dimulai dari kepala. Anda harus potong semua. Dan Anda harus berani menegakkan keadilan di jajaran Anda sendiri. Politisi Gerindra blak-blakan, Kapolri siap buka lagi kasus KM50. Mobil bekas berondongan polisi bisa jadi novum. Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa jajarannya sudah meminta Kapolri untuk mengusut lagi kasus penembakan 6 laskar Front Pembela Islam. Ia menyebutkan bahwa permintaan untuk diusut kembali itu datang tidak hanya dari Gerindra saja, tapi lintas fraksi. Ketika itu, Kapolri menyetujui. Ia mengatakan bahwa apa yang disampaikan pihak Habib Rizik, termasuk soal mobil tersebut, bisa digunakan sebagai novum atau fakta baru yang bisa jadi landasan untuk mengusut kembali. Pria yang akrab dengan sapaan Romo Syafi'i ini mengingatkan bahwa apa yang dilakukan pihak kepolisian ketika peristiwa berdarah itu sudah di luar dari prosedur yang berlaku. Misalnya, penghilangan alat bukti. Kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam yang terjadi pada Senin 7 Desember 2020 dini hari hingga kini masih menjadi misteri. Persoalan tersebut bahkan masih membekas bagi Habib Rizik Syihab yang menjadi imam besar ormas tersebut sebelum akhirnya dibubarkan. Dalam peristiwa tersebut tercatat ada 6 pengawal Habib Rizik yang tewas. Sejumlah kejanggalan sebelum peristiwa yang terkategorikan unlawful killing tersebut masih terus dipertanyakan lantaran beberapa aparat yang diduga melakukan penembakan divonis bebas. Terbaru, Habib Rizik membeberkan pihaknya telah mendapatkan mobil yang digunakan pengawalnya saat peristiwa tersebut. Ia mengemukakan saat ini mobil tersebut disimpan pihaknya sebagai bukti yang nantinya bisa digunakan untuk proses peradilan. Rizik kemudian menyinggung 2 pelaku unlawful killing yang difonisi bebas. Ia menilai putusan tersebut tidak adil. Kekinian pihaknya sedang mengusahakan untuk membawa bukti tersebut ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ia juga menyampaikan mobil tersebut menjadi bukti bisu kebiadaban dan kejahatan berat yang dialami Laskar FPI. Bahkan ia menyatakan jika tewasnya 6 pengawal tersebut tak bisa dilepaskan dari andil seorang jenderal. Peristiwa KM50 di tol Jakarta Cikampek yang terjadi pada 7 Desember 2020 silam hingga kini dinilai masih penuh misteri. Dalam peristiwa tersebut, 3 polisi yakni Ibda Elwira Priyadi Z Bribtu Fikri Ramadan, 3 polisi yakni Ibda Elwira Priyadi Z Bribtu Fikri Ramadan, dan Ibda Yasmin Ohorela melakukan penembakan hingga mengakibatkan 6 laskar FPI meninggal. Namun Ibda Elwira Priyadi Z meninggal dunia sebelum disidangkan
Menurut surat dakwaan jaksa penuntut umum, Bribtu Fikri dan Ibda Yasmin menembak karena anggota Laskar FPI yang saat itu ditangkap melawan dan mengancam keselamatan mereka. Sebelum penembakan terjadi, mobil yang ditumpangi Laskar FPI dengan mobil yang ditumpangi polisi sempat terlibat pengejaran dan serempetan. Saat peristiwa itu, Ferdi Sambo masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri untuk menyelidiki dan menginvestigasi kasus tersebut. Dibentuk tim khusus pencari fakta yang terdiri dari 30 personil untuk menyelidiki peristiwa itu. Saat itu Sambo menugaskan Hendra untuk memimpin tim sus pencari fakta di Propam Polri terkait peristiwa KM50. Tim sus itu diperintahkan melakukan penyelidikan prosedur operasi standar anggota Polri dan peristiwa penembakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yasmin Ohorela ditetapkan sebagai tersangka dan diajukan persidangan. Dari hasil putusan sidang, kedua polisi itu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidi pasal 351 ayat 3 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Keduanya terbukti bersalah karena telah melakukan penganiayaan hingga membuat orang meninggal dunia. Namun keduanya tidak dijatuhi hukuman karena alasan pembenaran karena perbuatan terdakwa dinilai sebagai tindakan pembelaan. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Berdasarkan hal tersebut, hakim memutuskan melepaskan terdakwa. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang ingin keduanya dihukum dengan pidana 6 tahun penjara. Habib Rizik simpan bukti mobil peristiwa KM50. Bukti kesadisan geng KM50 yang dipimpin seorang jenderal. Kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam yang terjadi pada Senin 7 Desember 2020 dini hari hingga kini masih menjadi misteri. Persoalan tersebut bahkan masih membekas bagi Habib Rizik Syihab yang menjadi imam besar ormas tersebut sebelum akhirnya dibubarkan. Dalam peristiwa tersebut tercatat ada 6 pengawal Habib Rizik yang tewas. Sejumlah kejanggalan sebelum peristiwa yang dikategori unlawful killing tersebut masih terus dipertanyakan lantaran beberapa aparat yang diduga melakukan penembakan divonis bebas. Terbaru, Habib Rizik membeberkan pihaknya telah mendapatkan mobil yang digunakan pengawalnya saat peristiwa tersebut. Ia mengemukakan saat ini mobil tersebut disimpan pihaknya sebagai bukti yang nantinya bisa digunakan untuk proses keadilan. Rizik kemudian menyinggung 2 pelaku unlawful killing yang difonisi bebas. Ia menilai putusan tersebut tidak adil. Kekinian, pihaknya sedang mengusahakan untuk membawa bukti tersebut ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ia juga menyampaikan mobil tersebut menjadi bukti bisu kebiadaban dan kejahatan berat yang dialami Laskar FPI. Bahkan ia menyatakan jika tewasnya 6 pengawal tersebut tak bisa dilepaskan dari andil seorang jenderal. Peristiwa KM50 di tol Jakarta Cikampek yang terjadi pada 7 Desember 2020 silam hingga kini dinilai masih misteri. Dalam peristiwa tersebut, 3 polisi yakni Ibda Elwira Priyadizet, Bribtu Fikri Ramadan, dan Ibda Yasmin Ohorela melakukan penembakan hingga mengakibatkan 6 Laskar FPI meninggal. Namun Ibda Elwira Priyadizet meninggal dunia sebelum disidangkan. Menurut surat dakwaan jaksa penuntut umum, Bribtu Fikri dan Ibda Yasmin menembak karena anggota Laskar FPI yang saat itu ditangkap melawan dan mengancam keselamatan mereka. Sebelum penembakan terjadi, mobil yang ditumpangi Laskar FPI dengan mobil yang ditumpangi polisi sempat terlibat pengejaran dan serempetan. Saat peristiwa itu, Ferdi Sambo masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri untuk menyelidiki dan menginvestigasi kasus tersebut. Dibentuk tim khusus pencari fakta yang terdiri dari 30 personil itu menyelidiki peristiwa itu. Saat itu, Sambo menugaskan Hendra untuk memimpin tim sus pencari fakta di Propam Polri terkait peristiwa KM50. Tim sus itu diperintahkan melakukan penyelidikan prosedur operasi standar anggota Polri yang peristiwa penembakan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yasmin Ohorela ditetapkan sebagai tersangka dan diajukan ke persidangan. Dari hasil putusan sidang, kedua polisi itu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.